Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses menstruasi dan dampak kehamilan pada usia muda. Menstruasi. Apa sih itu menstruasi? Menstruasi adalah pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Siklus ini terjadi sekitar 28 hari. Namun tidak semua wanita memiliki siklus yang sama. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Selanjutnya, siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, kedua, fase folikuler, ketiga, fase ovulasi, keempat, fase luteal. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Yang kedua yaitu fase folikuler. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau induk telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium juga akan menebal untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah dibuahi sperma. Fase folikuler biasanya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi seorang wanita berlangsung. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba falopi dan menuju ke rahim. Sel telur ini hanya bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi sperma, sel telur akan mati. Sebaliknya, jika sel telur dibuahi sperma, akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai masa suburnya wanita. Ovulasi terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya. Yang keempat yaitu fase luteal. Fase ini akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, tumbuhnya jerawat, badan lemas, menjadi mudah marah, dan emosi. Proses menstruasi ini terus berputar dan berakhir ketika seorang wanita sudah memasuki masa menopause. Biasanya menopause terjadi saat wanita berusia 40 tahun ke atas. Proses menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon yaitu hormon estrogen, progesteron, GnRH, follicle stimulation hormone, luteinizing hormone. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak kehamilan pada usia muda. Kehamilan merupakan suatu anugerah luar biasa pada setiap perempuan yang telah menikah. Tapi apa jadinya jika Anda hamil di usia muda? Hamil di usia muda biasa memiliki resiko yang cukup bahaya jika Anda berusia di bawah 20 tahun. Dampak kehamilan pada usia muda yang pertama yaitu gangguan kehamilan. Pada usia remaja, pertumbuhan dan perkembangan anak masih berlangsung. Remaja memerlukan gizi yang seimbang untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Kehamilan remaja dapat mengganggu tumbuh kembang sang ibu dan menyebabkan terjadinya anemia, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh. Yang kedua yaitu gangguan persalinan. Kehamilan remaja, khususnya yang berusia di bawah 17 tahun, meningkatkan resiko komplikasi medis seperti pendarahan persalinan. Kehamilan dan komplikasi medis juga merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada anak usia 15-19 tahun. Tidak hanya menyebabkan kematian ibu, kehamilan usia dini juga meningkatkan resiko bayi lahir dengan kematian atau lahir sekarat. Yang ketiga yaitu penyakit menular seksual. Kehamilan remaja yang diikuti oleh pernikahan memungkinkan remaja menjadi seksual aktif di usia dini. Mukosa lapisan paling luar dari alat kelamin dan organ reproduksi remaja belum siap untuk aktivitas seksual, sehingga akan lebih mudah terluka. Aktivitas seksual di bawah 20 tahun jauh beresiko tertular penyakit seperti HIV dan hepatitis.
Jika kelak dilanjutkan dengan pernikahan, usia remaja yang masih labil memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, perselingkuhan, dan perceraian. Yang keempat yaitu masalah kesehatan mental. Remaja yang hamil di luar nikah rentan mengalami stres dan depresi karena rasa malu dikucilkan dari lingkungan pergaulan. Secara psikologis, kehamilan usia dini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Anak umur di bawah 20 tahun juga masih cenderung labil, sehingga tingkat stres dan depresi jauh lebih besar. Yang kelima yaitu dampak sosial ekonomi. Kehamilan remaja juga dapat menimbulkan resiko sosial ekonomi pada kasus keluarga kurang mampu, di mana keluarga tidak sanggup memberikan support system bagi remaja untuk meneruskan pendidikan, baik bantuan mengurus bayi maupun mempekerjakan pengasuh. Maka mereka cenderung meninggalkan sekolah sehingga memiliki kesempatan kerja yang lebih rendah. Ketergantungan ekonomi pada pasangan yang dapat pula menyebabkan KDRT. Nah, dipikirkan kembali ya keinginan untuk menikah di usia muda, karena masa depan kita akan cerah dengan pendidikan yang berkualitas, bukan dengan pernikahan dini. Terima kasih.